Dan saudara, Polres Probolinggo, Jawa Timur memanggil 5 saksi rombongan prewedding kebakaran Gunung Bromo pada Senin pagi. 5 orang rombongan prewedding yang berstatus saksi ini termasuk 2 calon pengantin hadir dalam pemanggilan kali ini. Polres Probolinggo, Jawa Timur menepati janjinya untuk terus mengusut tuntas kasus ini di kebakaran hutan dan lahan kawasan wisata Gunung Bromo pada Senin pagi. Kepolisian memanggil 5 orang saksi tak terkecuali pasangan calon pengantin. Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan petugas. Selain diperiksa, kedatangan 5 orang saksi ini juga untuk memenuhi wajib lapor sejak mereka diperiksa polisi. 2 orang penasihat hukum hadir untuk mendampingi para saksi di ruang penyidikan. Sebelumnya, kebakaran di kawasan Gunung Bromo terjadi pada Rabu 6 September lalu. Pemantik api atau flare diduga berasal dari flare yang dinyalakan 6 orang dalam sesi foto prewedding. Hari ini hari bagian wajib lapor saksi-saksi. Dan ada pemeriksaan tambahan bagi saksi-saksi kita siap dampingi. Semua saksi hadir. Hadir. Ini berapa kali sudah wajib lapor? Kalau wajib lapornya baru 3 kali. Ya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi di Probolinggo, Jawa Timur. Babul, hingga siang hari ini bagaimana perkembangan proses penyidikan kasus kebakaran menyebabkan Gunung Bromo sekitar 50 hektar lebih lahan terbakar, dan apa saja potensi, terutama apakah ada penambahan tersangka? Ya, Harjuno dan juga saudara, perkembangan terbaru dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo dapat kami sampaikan bahwa hingga dengan hari ini, Senin ini, masih ada 1 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polres Probolinggo. Sementara 5 orang lain yang juga merupakan rombongan pribadi statusnya masih saksi, dan hari ini mereka sudah dipanggil oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Sekitar 1 jam yang lalu, 5 orang saksi ini termasuk 2 calon pengantin sudah masuk ke dalam ruang penyidik untuk dimintai keterangan, dan mereka juga didampingi oleh 2 orang penasihat hukum. Dan sampai dengan saat ini sudah 1 jam lebih belum ada tanda-tanda bahwa 5 orang saksi yang dimintai keterangan ini akan keluar dari ruang penyidikan. Dan untuk 5 orang saksi ini mereka diminta keterangan terkait dengan peran masing-masing, kemudian juga petugas melakukan melakukan pengumpulan data terkait dengan peran mereka, dan juga dikonvergensi dengan keterangan dari tim ahli pidana, kemudian sopir jeep dan juga PTN BTS yang sebelumnya sudah dimintai keterangan. Selain itu, polisi juga masih akan menggelar perkara untuk menetapkan kemungkinan adanya saksi baru. Namun gelar perkara ini baru akan dilakukan sembari menunggu asistensi yang dilakukan oleh Barreskrim Polri dan juga Diskrimum Polda Jatim, Arjuno. Ya, sebelumnya kedua atau calon pengantin ini melaporkan balik pengelola Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru atas kebakaran dan juga atas dugaan kelalaian. Lalu seperti apa sikap dari Taman Nasional terkait dengan tuntutan balik dari calon pengantin ini? Ya, memang Arjuno, pasangan pengantin ini memang merasa tidak murni bersalah atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Bromo, melainkan ada andil petugas. Andil petugas ini dalam arti mereka memang tidak mendapatkan pengawasan atau sosialisasi terkait dengan surat izin masuk kawasan konservasi SIMAKSI, dan juga sosialisasi tentang barang-barang yang tidak perlu dan yang perlu dibawa ke kawasan konservasi. Kami sudah mendapatkan informasi dari calon mempelai ini bahwa mereka sebelum memasuki kawasan sudah menyampaikan kepada petugas penjaga tiket bahwa mereka akan melakukan suatu sesi foto priwet. Namun tidak ada pencegahan ataupun pemeriksaan barang bawaan begitu yang dilakukan oleh petugas tiket waktu itu, sehingga para saksi ini, 5 rombongan priwet ini merasa bahwa mereka bisa sebenarnya tidak melakukan sesi prewedding di kawasan Bromo andai ada sosialisasi langsung dari petugas nasional Taman Bromo Tengger Semeru.
Dan kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait dengan sikap mereka menyikapi rencana lapor balik yang dilakukan oleh rombongan Priwet. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh CNBTS, Arjuno. Ya, hingga saat ini ditaksir atau diperkirakan 500 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo ini terbakar. Lalu bagaimana rencana dari otoritas setempat untuk mengembalikan kondisi kawasan hutan atau lahan Gunung Bromo ini? Ya, Juno, memang kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini berbeda dengan kawasan konservasi lain, karena di kawasan Bromo ini ada flora fauna endemik yang tidak ditemui di tempat lain. Petugas sudah mengkaji, Taman Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengkaji langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk proses pemulihan ulang. Ada 3 metode setidaknya yang akan dilakukan oleh petugas. Yang pertama adalah meningkatkan patroli atau pengawasan sehingga musibah kebakaran di saat musim kemarau seperti ini tidak terjadi kembali. Kemudian yang kedua adalah proses rehabilitasi di titik-titik tertentu. Proses rehabilitasi tanaman ini bisa dilakukan jika memang memungkinkan dan curah hujan di kawasan Gunung Bromo memadai begitu, Yuno. Kemudian yang terakhir adalah proses pemulihan secara alamiah. Dalam arti bahwa ada pembiaran yang dilakukan oleh petugas, kemudian pemulihan ekosistem ini berjalan dengan sendirinya secara alami, namun metode ini memerlukan waktu yang cukup panjang, sekitar 3 dan juga sekitar 3 sampai 6 bulan begitu, dan tergantung dengan cuaca. Jika cuaca cukup bersahabat dalam arti musim hujan segera turun, maka proses pemulihan akan berlangsung lebih cepat. Namun demikian, jika musim kemarau lebih panjang, maka ekosistem yang terjadi di Bromo belum akan bisa pulih dengan secepatnya. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur.